Keju merupakan salah satu makanan yang paling populer di dunia. Keju sering dijadikan topping atau campuran makanan lain, namun juga dapat dimakan sendiri ataupun disantap langsung. Perlu kalian tahu bahwa saat ini metode pembuatan keju telah berkembang dengan sangat pesat hingga terdapat sekitar 1.100 macam keju di dunia dengan keunikan dan namanya masing-masing. Namun dari sekian banyaknya keju Italia lah yang paling sering dibincangkan karena harganya yang mahal dan proses pembuatannya yang bersertifikat dan hanya dibuat di satu tempat bernama Reggio Emilia, sesuai dengan prinsip sampai endimen karena permintaan keju parmesan yang tinggi dan tempat produksinya yang dibatasi dan proses pembuatannya yang lama membuat keju ini memiliki harga yang mahal. Hal ini terjadi karena undang-undang di Eropa yang ketat mengenai merek dagang, sehingga hanya mengizinkan pembuat keju Parmigiano Reggiano hanya dapat dibuat di wilayah Italia. Walau Anda dapat membuat keju dengan metode yang sama, hal itu tidak akan pernah disebut dengan keju parmesan atau keju Parmigiano Reggiano. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan keju Italia Parmesan Cheese. Keju Parmigiano Reggiano ia sering disebut dengan keju parmesan. Keju parmesan adalah suatu benda berharga di Italia seperti layaknya barang berharga. Keju ini juga bisa dijadikan benda jaminan untuk meminjam uang di bank. Keju ini juga menjadi salah satu barang paling banyak dicuri di Italia. Parmigiano Reggiano diproduksi di Provinsi Parma, Reggio Emilia, Modena, dan sebagian Provinsi Mantua dan Bologna di dataran perbukitan dan pegunungan yang tertutup di antara sungai kutub yang mencair. Ini adalah area penampungan 4.000 peternakan di mana ternak diberi makan hijau yang ditanam secara lokal di lingkungan yang dilindungi dan dihormati oleh undang-undang. Setiap hari peternakan modern seperti ini dapat menghasilkan susu ribuan liter untuk produksi keju parmesan. Pada pagi buta susu dari peternakan sapi diantarkan ke ruang produksi keju parmesan. Di tempat produksi keju seperti ini dapat menggunakan setengah ton susu. Untuk setengah blok keju susu ditampung di cetakan yang terbuat dari tembaga. Masing-masing ton tembaga menampung 990 liter susu. Dengan susu sebanyak ini cukup untuk membuat 2 roda parmesan raksasa. Keju parmesan adalah keju keras sehingga susu perlu dipadatkan terlebih dahulu. Untuk membuat susu menjadi padat, pembuat keju memerlukan cairan rennet atau renin. Perlu kalian tahu, cairan enzim ini sebenarnya cairan yang berasal dari perut anak sapi. Selanjutnya pekerjaan menuangkan rennet ke dalam susu dan membiarkannya beberapa saat. Untuk membiarkannya bekerja, proses ini memakan waktu antara 10 menit hingga 2 jam tergantung kepada banyaknya susu yang digunakan dan juga suhu dari susu tersebut. Pada proses ini pekerja akan menggunakan pengalamannya untuk melihat perubahan halus pada konsistensi susu. Ketika susu mulai menggumpal, mereka akan mulai bekerja. Pekerja akan menggunakan pemotong yang dibuat khusus dan mereka mengiris yogurt atau dedi menjadi gumpalan kecil-kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan dedi keju dan air dedi. Setelah 3 menit suhu dinaikkan dan kedua bagian akan terpisah. Dedi padat jatuh ke bagian bawah meninggalkan air dedi yang berada di permukaan. Dalam bisnis keju parmesan, penggunaan teknologi berjalan beriringan dengan cara tradisional. Ahli keju kini menggunakan dayung besar untuk mengangkat 2 bagian dadi padat sehingga rekan-rekannya dapat membungkusnya dengan kain dan menggantungkannya pada tongkat stainless. Setelah itu kain ini diikatkan ke pengait rolek untuk mengangkutnya ke tempat pemerasan. Di tempat pemerasan pekerja akan meletakkan dedi padat pada cetakan bulat. Proses ini bertujuan untuk membentuk keju dan memeras kelebihan cairan. Karena keju keras parmesan membutuhkan cairan sedikit mungkin, dedi ini akan berada di cetakan teflon pemanasan ini untuk 8 jam. Setelah sekitar 24 jam cetakan teflon akan diganti dengan cetakan logam. Keju ini akan berada di cetakan logam untuk 3 hari. Proses selanjutnya adalah melepaskan keju dari cetakan dan memasukkan keju yang sudah memiliki bentuk bulat ini untuk mandi garam. Proses mandi garam ini adalah salah satu teknik khas mereka untuk meningkatkan bau khas keju mereka. Keju ini akan dibiarkan di dalam air garam selama sebulan sebelum akhirnya dikeluarkan untuk dikeringkan. Setelah tibanya waktunya keluar dari air garam, keju akan dipindahkan ke ruang pematangan.
Isi keju ruang pematangan ini diperkirakan memiliki nilai total 17 juta pound atau setara 32 miliar rupiah dan roda parmesan baru keluar dari air garam akan bergabung dalam rak-rak ini. Roda keju ini akan menghabiskan waktu hingga 2 tahun di sini untuk menjadikannya matang secara perlahan. Pekerja akan memutar roda keju setiap 2 minggu sekali untuk menghindari tumbuhnya jamur. Untuk perawatan seperti membalik dan membersihkan permukaan keju ini adalah pekerjaan yang sangat membosankan dan merepotkan. Sehingga sebagian tempat sudah menggunakan robotisasi dan sebagian lainnya masih menggunakan tenaga manusia. Setelah keju berumur 2 tahun dan memasuki periode matang pertama, ahli keju akan memeriksa permukaannya kekerasan keju. Setelah ahli keju puas dan menyetujui kualitas keju ini, kemudian pekerja memberikannya stempel cap. Perusahaan dengan stempel cap api. Stempel ini membicarakan tanda jaminan dan kualitas keju parmesan. Setelah itu keju ini akan dijual dengan kualitas kematangan pertama atau akan disimpan kembali lebih lama hingga 8 tahun ke depan.